time setelah datang kembali di Kedai Temu Ramah, tempat di mana kita bisa mengulik pengalaman-pengalaman orang. Tamu kali ini sebelum gue panggil, gue mau cerita sedikit dulu nih. Jadi kalau di skena Mobile Legend, itu ada di liga profesionalnya ada salah satu tim yang namanya RRQ Hoshi. Nah, julukan mereka itu Raja dari Segala Raja. Kenapa mereka dapat julukan itu? Karena mereka sering ikut kompetisi dan menang. Owner kali ini perusahaannya juga begitu nih. Raja dari Segala Raja. Ikut kompetisi menang mulu. Sampai dibilang titipan juaranya. Mari kita panggil Bapak Aston Uthan dari Common Ground. Silahkan. Waduh. Apa kabar Pak? Thank you udah ngundang. Siap. Kita sambil ngopi dulu nih Pak ya. Boleh dong. Tadi kan lu bawa kopi, cuma kali ini gue mau Cywar. Boleh. Lu kan SSG nih. Ya. Ini gua kopinya CCC. CCC, siap. Ntar ya. Pokoknya mah punya Andre. Oke. Apa kabar Pak Aston? Baik. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat Sibuk ya. apa nih sekarang nih? Ya, Terakhir katanya cedera nih. Iya, gue cedera lutut main basket, man. Ntar main basket lu sendiri apa lagi bareng tim atau? Rame-rame. Mainin di rumah lu kan? Enggak. Ujungnya kan ada sekali dua kali tuh kita main Yeah. ya kan. Nah, habis itu kan bubar kan, nggak ada yang mau datang lagi ya kan. Sibuk semua. Jadi gue cari tim di luar, ya bukan tim sih, tapi kayak ya yang anak-anak yang main-main gitu. Tapi bener-bener full court, jadi 5-on-5. Terus akhirnya cedera. Akhirnya Cedera. Setahu gue itu cedera yang kalau pemain profesional bakal menghancurkan karir. Bener. Enggak menghancurkan dah, tapi itu lumayan serius. Performa kan. turun. Ya. Cedera apa tuh? ACL. Gue sambil ngegiling ya. CG gimana nih Pak? CG ya gitu-gitu aja, sama-sama aja. Kemarin kan abis kompetisi nih, terus dapat Yesi juara. Kemarin kan cuma lomba 4 lomba ya? 2 lomba. Yesi juara sama beberapa si 1-2 kan tempat lu kan yang dapat kan? Ya. Yesi sama 126. Wih, hafal juga lu ya. Soalnya terakhir gue tanya kalau tanya kompetisi, gue nanya anak-anak lu kan. Lu kalau nanya kompetisi ke Paston, dia mah jarang tahu. Nonton kami aja jarang kata mereka. Benar. Ternyata lu tahu juga ya. Tahu sih tahu ya kan gitu. Siapa yang ya ternyata lumayan juga ya. Gitu. Yang kan ya ternyata gitu aja. Tapi kan ini gue sorry to say ya, kan Yesi kemarin ikut World tuh. Ya. Terus peringkatnya nggak seperti yang kita harapkan lah. Ya. Maksudnya apalagi kita 2 tahun kebelakangan dimanjakan dengan prestasinya Miki kan. Ya. 4, 7 gitu. Ya. Kalau lu sendiri melihat hasil kali ini gimana tuh? Menurut gua ya pasti nggak se-ekspektasi gitu, kurang memuaskan lah ya istilahnya. Cuman susah sih ya, karena di World tuh emang bener-bener open battle stage-nya tuh nggak bisa diprediksi. Apalagi ya karena kan? tahun ini ketat banget ya. Ya tiap tahun pasti ketat lah menurut gua ya. Kayaknya ya nama-nama gede terjun belum tentu menang juga kan, ada banyak yang Ya kayak Ben Put dan sebagainya. ya kan top 6 terus, tapi nggak pernah sampai ke puncak atas. Mungkin ya masuk semifinal mungkin udah tau lah pastilah gitu ya kan, tapi masuk ke top 6 belum tentu. Terus dari top 6 juara 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga bener-bener Random lah ya. susah gitu, terlalu banyak faktor yang harus bener-bener go your way ya kan. Kayak kemarin gue sempet komenin juga kan, terus kebetulan si Ben Put emang gue kenal, dia follow gue, meskipun gue nggak tag tapi dia juga kayak komenin ke gue gitu, kayak gue bilang Oh yang NGL kemarin tuh ya? iya, terus kan dia bilang iya kalau menang kompetisi itu kayak apa ya, gue ngomong apa ya, dia bilang jadi untuk masuk ke ronde semifinal, lu perlu rutin yang bagus, kopi yang enak, ya kan. Terus untuk masuk ke final, lu perlu rutin yang bagus, kopi yang bagus, sama lu harus hoki. Kok harus hoki? Skill men, skill. Untuk juara, ya, lu harus punya rutin yang bagus, kopi yang enak banget. Lu harus hoki, dan lu harus ada Tuhan di samping lu. Waduh, dijelaskan nggak sama Ben Put maksudnya apa tuh?
lu ini sendiri aja ya kan. Tapi maksudnya ketika seperti itu lu Grindernya keren banget sih. Wih, Kayaknya jelas baru kok. Komandante pertama kali dong. lihat dong yang ini. Wih. Bapak kayak nggak tahu aja saya sama Komandante gimana. Tapi kalau lu sebagai seorang owner gitu ya, melihat anak lu ternyata lu udah kan pasti lu ada perasaan, wah nih gua udah ngirim dia jauh-jauh nih. Terus hasilnya nggak sesuai, lu ada perasaan dongkol atau ya udahlah itu proses gitu. Ya, gue mungkin karena kita juga udah ikut kompetisi udah lumayan lama ya, dari lokal, dari regional ke nasional ke world. Ya buat gue sih ya sih belum masuk semifinal tuh masih wajar menurut gue gitu. Maksudnya itu masih proses. Itu kan baru pertama kali dia menang nasional juga, terus abis itu waktu prepnya untuk World juga nggak terlalu lama kan. Apalagi gitu. katanya dia sibuk bikin tesis sih. Nggak tahu deh, dia juga sibuk juga lah orangnya ya kan. Cuman maksud gue untuk menjadi juara nasional udah exceptional kan gitu. Apalagi lu harus masuk World, terus masuk World lu harus semifinal minimal atau gimana tuh gak gampang gitu. It's not something easy dan itu butuh experience meskipun ya ada Miki, meskipun ada Yoshi segala, tapi kadang-kadang ya hal-hal yang emang harus dijalanin sama kompetitornya sendiri. Mungkin gara-gara ini kali dia ditemenin Miki, jadinya beban juga tuh si Miki itu jadinya tuh. Wah nggak tahu. Setahu gue dia bilang dia cuma kesana buat nyuci gelas katanya gitu. Kagak mungkin. Sama jualan ya. Itu sih pasti ya. Yoi. Tapi kan kayak tadi CG itu selalu ikut kompetisi setiap tahun gitu ya. Ya. Bahkan kayak lu bisa dipastikan CG itu selalu ada di 6 besar. Emang seberapa penting kompetisi buat common ground gitu? Maksudnya kompetisi nasional ini loh. Sampai lu selalu nurunin peserta gitu. Ini lu nanya gue secara pribadi ya? Ya. Ya kan, secara pribadi sih. Mewakili CG juga nggak apa-apa sih. Ya maksudnya emang gue pasti mewakilin CG juga, cuman kan partner gue ada 3 lagi gitu. Bener. Ya kan. Kita meskipun satu perusahaan tapi kita 4 orang yang ada banyak pemikiran ya kan. Tanya aja Mas Yudis ya. Waduh, gue gak ikutan. Jadi ya kita semua missionnya dan visinya sama, cuman mungkin cara kesananya beda-beda ya kan. Wajar lah orang berbeda juga, tapi kita tetap masih kompak. Nah menurut gue mungkin ya karena kita udah saking sering ikut kompetisi, saking sering juara juga kebetulan gitu. Gak kebetulan sih itu mah kerja keras. Trying to be humble ya kan. Lu gak cocok muka lu humble Pak, masalah Pak, serius. Kagak cocok. Tapi menurut gua tuh kayak ya kita udah sering banget turun gitu ya kan di ajang dunia, di nasional gitu. Apa sepentingnya misalnya yang kayak kita pernah menang sekali, 2 kali, 3 kali pasti beda gitu. Nggak sepenting yang awal-awal gitu. Karena kita as you said kita udah lumayan established secara CG baristanya jago-jago gitu. Apalagi ya jujur ini ya, maaf gue potong, kayak CG itu kan jadi selalu jadi momok ya. Kayak kadang-kadang itu kalau ya gue kan sebagai orang daerah gitu ya, gue dari Kalimantan, gue sering ajak teman-teman daerah tuh buat kompetisi. Pasti mereka susah ri lawannya CG, pasti kesebut itu CG gitu. Bahkan gue kalau ngomongin kompetisi di podcast gue pasti kesebut nama CG, tanya aja Mas Yudis tuh. Jadi seakan-akan kalau udah ngomong kompetisi, tuh pasti ada kata CG tuh. Iya. Iya karena saking ininya kan, saking sering menangnya gitu. Karena sombong Mas. Sebenarnya tuh menurut gue ya, untuk masuk final, ya, especially di barista ya, di mana kita kan paling banyak tuh. Formulanya tuh nggak terlalu susah menurut gue untuk mencapaiin gitu. Karena ya kita terus terang setiap tahun kita pasti pakai proses untuk latihannya dan lain-lain itu sama gitu. Benar. Nggak ada yang berubah gitu. Cuman ujung-ujungnya ke lu mau ikutin nggak apa yang kita ngomongin ya ke barista kita ya. Lu mau ikutin nggak apa nasihat yang kita kasih. Lu mau ikutin sistemnya dan
lu mau seberapa disiplin untuk praktis, ya kan? Kalau lu bisa ikutin, more often than not, lu bakal place well di kompetisi. Karena menurut gua ya sistemnya tuh gak terlalu complicated, karena sistemnya always goes back to itu score sheet. Iya, benar. Ya kan? Ya orang bilang, bro, lu baca score sheet, lu study gitu ya. Gak salah, itu bener banget gitu. Dari kompetisi awal juga itu emang jadi salah satu kunci kita gitu untuk benar-benar thank you man. Silakan Pak. Ini kopi yang tidak ada di common ground. Oh, siap. Semendo. Jadi sebenarnya apa yang kita pelajarin itu sebenarnya udah ada di depan mata gitu. Ya, It just depends on lu bener-bener mau pelajarin nggak gitu, dan lu mau bener memahami nggak gitu. Kan pelajarin, baca sama memahami itu beda juga. Jadi menurut gua baca doang kalau lu nggak pahamin ya lu sama aja bohong, men. Exactly. Jadi menurut gua juga it's not rocket science, it's quite easy gitu. Yeah. It's just a matter of lu bener-bener mau follow it or not gitu. Karena juga our coaching staff juga ya itu orang juga kan. Mereka udah ngerti, oh ini lu mau harus sukses, technicalnya harus gini, kopinya harus gini, roastingnya harus gini, Jadi buat kita udah apa ya? Udah tertata lah ya. Iya, nggak kayak mulai dari awal gitu, nggak tiap tahun mulai dari awal. Kita cuma continue aja, dan kebetulan ya sistem itu works, resultnya hampir setiap tahun works. Ya buat apa dirubahin gitu. Makanya lu selalu ikutan gitu. Iya, exactly. Tapi di antara lu kan ada 4 owner tuh ya. Yang paling getol untuk anak-anak tuh selalu berkompetisi siapa kan? Pasti Yanto lah. Pasti Yanto. Ya karena Yanto kan emang pegang roastery. Ya kan? Dia pegang roastery. Terus ya anaknya juga lumayan kompetitif ya. Kita semua lumayan kompetitif sih, cuma di arena beda-beda ya kan. Ya mungkin lu di area marketing kali ya atau apa gitu. Business, marketing, retail. Kalau Rianto lebih ke kopi dan all the coffee nerdy stuff ya kan. Terus menurut gue juga emang karena kita selalu ikut kompetisi, itu udah menjadi semacam culture di perusahaan kita juga, ya kan. Jadi anak-anak ya yang emang mau kerja sama kita juga encourage mereka untuk ikut kompetisi, gitu. Karena bukan dari inisiatif mereka yang mau ikut. Ada dua-dua, gitu. Kalau misalnya anaknya mau ikut, of course kita bantu untuk nge-push lagi yang tadinya mungkin ragu-ragu atau merasa kayaknya gue nggak bisa gitu, kita coba encourage juga gitu. Karena kelihatan banget dari anak-anak yang udah pernah kompetisi dan belum kompetisi, yang udah dapat hasil, yang belum dapat hasil, secara professional growth mereka sama attitude juga udah berubah. Ketika kembali ke barnya lah. Benar. Gitu. Intinya kayak mungkin yang paling ngefek ke kepercayaan diri, confidence ya kan. Kan sangat beda gitu, dari dulu juga pernah juara atau pernah top 6 atau apa, dan atau belum, terus akhirnya mereka punya confidence, itu beda gitu. Jadi itu kita lihat dari awal sih, dari zamannya Evelyn, zamannya Nico dan lain-lainnya, itu emang kepribadian mereka tuh bener-bener berubah. In a good way, in a positive way, and itu bisa have a positive impact di bisnis dan perusahaan juga. Bahkan mungkin ya di karirnya mereka juga kan. Absolutely. Makanya itu sesuatu yang emang positif. Jadi buat kita tuh, kita view-nya sekarang tuh bukan lu harus menang gitu. Ya of course itu selalu ada. Ya kalau ikut kompetisi harus menang dong. Masa target cuma buat ikutan doang kan. Correct. Cuman buat kita sekarang ikut biar lu bisa tahu gitu. Lu bisa mature, lu bisa lebih disiplin, bisa tahu kayak untuk latihan di coffee kompetisi itu nggak gampang, untuk nge-roasting itu nggak gampang, untuk mendapati precision dan excellence and efficiency itu nggak gampang gitu. Jadi kalau mereka udah finally understand dan ngerti, ya cara pemikiran mereka berubah. Pasti ada yang berubah sih. Mungkin jadi lebih wise, lebih dewasa gitu. Ya gitulah. Moga-moga. Kayaknya ada yang enggak nih. Kurang lebih.
Silakan Bapak diminum Pak. Oh ya, thank you. Tapi kan kalau kita ngelihat si CG ini sendiri nih, maksudnya kan akhirnya banyak orang beranggapan bahwa wah gue pengen masuk CG, supaya gue pengen compete. Banyak nggak yang daftar ke tempat lu dengan alasan gue pengen compete? Banyak banget. Dan itu diterima nggak? Jadi kalau mau masuk ke CG, especially di barista, itu selalu harus lewat gua. Oke. Jadi paling terakhir interview sama gua. Jadi interviewnya ada 2 kali. Pertama kali sama HRD, kedua tuh sama gue. Gua kayak harus lewatin final boss level itu tuh, gitu ya kan. Dan gua biasanya tuh interview orang juga either itu benar-benar singkat dan cepat atau benar-benar lama dan deep gitu. For many reasons ya, bukan artinya singkat cepat orangnya nggak bagus, nggak. Bisa juga kayak oh ini udah oke gitu, let's go gitu. Gua nggak suka waste my time. So mungkin ya dari 10 orang ya 9 orang tuh pasti. Kita juga setiap kali kita interview potential staff, kita kasih semacam multiple choice hari. Gua udah bikin multiple choice kayak satu form, isinya kayak banyak pertanyaan gitu. Jadi itu kayak contoh pertanyaan boleh nggak satu yang paling paling ngeri lah atau gimana gitu? Iya, salah satu itu pertanyaan kayak misalnya, oh gue mau bahasa yang ini, gue mau masuk CG A untuk ini karir, B untuk belajar, C untuk menjadi champion, D yang lain isi gitu ya, kebanyakan champion gitu ya kan, gitu. Terus kan gue pasti nanya kalau memang mereka buletin si C, gue bilang lu mau jadi champion siapa gitu ya, kebanyakan pasti Miki gitu, Miki ada Yoshi sini sana. Langsung pasang tato. Ya gitu lah. Jadi banyak. Cuman gue at that time juga gue pasti udah wanti-wanti, gue bilang menjadi champion tuh ada prosesnya dan butuh waktu yang lama dan nggak bisa dalam sekejap karena ya lu tahu sendiri generasi sekarang kan semua instan ya. Kalau nggak salah kan gue yang sering dengar kalau masuk CG setahun kemudian apa 2 tahun baru boleh compete? Setahun minimal. Nggak bisa langsung berarti ya? Nggak bisa. Berarti Rian Wibawa nggak langsung dong? Nggak bisa. Aman tahun ini kita boy. Nggak, soalnya kan kemarin kan ketika Coco postingan si Rian posting CG, wah itu langsung rame itu. Wih, CG ada Rian nih gitu. Berarti Rian tetap nunggu setahun juga ya? Ya. Untuk ini ya, compete sama bendera kita. Oke. Kalau dia mau compete secara independen ya monggo. Emang boleh? Boleh. Maksudnya kayak Mama kerja di CG tapi compete secara independen? Iya boleh dong. Tapi nggak disupport kita. Tapi tetap boleh kerja di CG? Boleh. Baru tahu. Tapi ya semua fasilitasnya tidak terbuka, ngerti nggak? Paham. Kan itu kalau kita bener-bener ya istilahnya sponsor barista kita untuk ikut kompetisi, itu bener-bener barista nggak keluar apapun. Nol gitu, dari equipment, dari kopi, dari coaching, dari fasilitas training center, dari waktu coaches dan lain-lain tuh kayak nol gitu. Jadi makanya kita juga kalau barista mau compete, kita bener-bener nanya kayak lu bener-bener serius nggak mau compete gitu ya kan? Karena kalau lu nggak bener-bener serius, buang-buang waktu kita juga gitu. Kasian kan Yanto punya 3 anak tuh, ya kan? Tapi dia kalau competition season, ketawa dia. Kalau competition season, ya jarang ketemu anak, men. Jadi roastery terus. 3 anak plus 1 kan, SCAI. Anak tiri ya. Belum ada itu. Ya. Jadi that time dia pakai untuk ngelatih staff gitu, bener-bener kan harus. Lu tahu sendiri kan kalau ngelatih, kalau lu baru satu orang itu satu tim kan, dia bener-bener harus di sana terus gitu. Ya dia habiskan waktu di sana daripada di rumah sama anak-anaknya gitu. Kan ada ini kan. Jadi ya kita juga untuk staff yang mau compete ya kita juga tetap bener-bener nanya, lu bener-bener mau serius nggak gitu? Karena di sebelum-sebelumnya juga ada yang, iya gue serius, gue mau gini, tapi anaknya sering bolos, nggak pernah dateng. Barista tuh masih nge-sip nggak sih Pak kalau mereka ikut kompetisi? Masih. Harus. Gua kira kalau mereka ikut kompetisi mereka akan dikosongin gitu. Apalagi yang mereka yang nama-nama lama lah gitu. Paling kita kasih cuman 1, 2, maksimal 3 hari sebelum komp.
Sama pas hari komnya Itu pun, libur itu lah ya. pun juga lu harus cuti ya kan. Oh. Itu nggak harus official kayak lu cuti terus lu take that time untuk prepare gitu. Tapi sebelumnya nggak, sama sekali nggak. Jadi either you come in your off day or before hours, after hours. Miki juga dulu sama. Jadi kalau Same mereka shift pagi, sore mereka latihan. Iya. Kalau mereka Dan shift siang, pagi mereka latihan. Bener. Sampai ya ada juga yang nginep di roastery, si Cacu. Nginep di roastery deh. Oh yang ini yang Bayu Prawiro ya. Nginep di roastery. Karena ya mungkin roastery-nya jauh Kan juga dan roastery lu lain-lain. sekarang jauh banget ya di Kapuk ya. Iya. Tapi nginep dia. Ya itu kita lihat, kita catat. Oh ini anak-anak bener-bener niat. Tuh barista CG kalau mau dianggap serius nginep di roastery. Banyak kok 4 lantai ya kan. Banyak yang perlu sombong perlu perlu bantuan yang untuk ngepel, nyapu ya kan. Tapi berarti memang fasilitas dibuat sedemikian rupa ya buat membantu menunjang si Udah para. pernah kan? Tapi kan yang kelama, yang yang baru baru belum. Oh. Jauh banget pak, jauh banget. Karena kan gue motoran mulu. Karena di sana salah satu tempat yang masih di dalam kota yang ada izin industri. Karena roastery dulu kan nggak ada, terus kecil, emang harus pindah. Jadi kita pindah ke tempat yang emang ada izin industri buat BPOM dan soalnya kan kemarin juga dan lain-lainnya. lu sama Pak Yanto kan bilang kapan-kapan main ke roastery kan, jauh banget. Kalau yang dulu gue sering tuh yang lama tuh. Ya. Ya bahkan kan gue nyari kopi WBRC kan di sana kemarin kan. Ya. Kapan-kapan lah. Siap. Ini kan mau kompetisi juga nih. Siapa tahu. Lu kalau masuk ke dalam kantornya Pak Yanto lu nyari-nyari itu. ada satu kamar, mohon satu maaf tempat. Boleh lihat berangkasnya Pak Yanto. Ada berangkas tuh dia, selalu ada ya kan. Aduh serem banget aja. Tapi kayak, nah ini yang dulu pernah gue tanyakan di podcast gue yang lama gitu. Setelah jadi champ, mereka keluar, lu gimana? Kan banyak tuh champ-champ lau yang setelah jadi champ keluar kan. Banyak. Yang ya mungkin setelah itu jadi icon di perusahaan lain atau jadi apa gitu kan, jadi konsultan gitu. Iya. Well, sakit hati nggak Mas? Pasti ada lah ya. Oke. Pasti ada. Karena kita menghabiskan banyak waktu, banyak resource ya, uang dan lain-lainnya untuk benar-benar mendevelop anak buah kan. Dan itu sesuatu yang ya not only kita invest our time and money, cuman gara-gara kita juga lewatin proses ini sama mereka, ya itu tentunya ada emotional attachment ya kan. Gue tuh anggap yang dulu-dulu yang gue spend a lot of time with juga kayak anak gue sendiri, ngerti nggak? Jadi ya gimana ya, kayak agak merasakan juga kayak orang tua ditinggalin anak gitu, ya kan? Kan ya ada caranya dan ada waktunya ya kan. Sebenarnya sebagai orang tua sih kita sebenarnya untuk melepaskan anak untuk bisa bisa develop atau mature itu sebenarnya wajar, ya kan. Cuman kalau mereka pergi sebelum waktunya atau sebelum kita bisa mendevelop mereka secara utuh lah gitu. Sayang gitu. Kayak merasa ada sesuatu yang nggak selesai, ya kan. Itu yang bikin gua tuh agak nyesel. Bukan nyesel apa ya? Dongkol lah ya dikit lah. Iya, pasti kan kayak lah. Lu baru sampai sini, ya kan? Lu lu udah juara mungkin 1-2 kali, cuman lu di world juga nggak sampai di mana gitu. Terus lu udah gitu, lu mau cash out, di mana sebenarnya masih bisa, potensinya masih besar kan? Ya nggak mungkin lah, ya jarang banget orang langsung masuk world langsung juara gitu. Gak ada sih, kayaknya belum ada sih. At least from Indonesia belum ada ya. Iya, belum. Gitu. Negara lain gue nggak bisa ngomong ya kan. Di Indonesia belum ada sih, setahun 2 tahun bahkan. Sulit gitu ya. Mungkin top 6 ya. Mungkin kalau hoki atau semifinal. Ya bahkan Miki pun mengulangi hal yang sama juga susah kan. Lu tahu sendiri ya kan, lu compete di yang nasional aja belum tentu menang lagi. Iya, benar susah banget. It's not easy ya kan. Jadi ya itu proses, dan proses itu juga gak bisa happen dalam sekejap kan. Jadi ya
buat gue tuh gue lebih pertanyakan kayak lu sebenarnya mau kemana sih gitu ya kan, lu ikut kita dulu karena lu believe di kita punya filosofi, lu believe di kita yang akan bantu lu untuk nge-grow ya kan gitu. Gue juga bukan tipe orang yang kayak dia menang kompetisi gue naikin gajinya gitu, kagak. Oh enggak Pak? Enggak. Gue kirain kalau juara gitu, gue tambah 10 juta gitu enggak? Ada gue nagih dia nih, deal lu buat fasilitas semuanya segini ya kan. Ini kopi yang lu buang, ini susu yang lu buang. Lu mau bayar berapa tahun nih gue nyicil dari gaji lu gitu. Mungkin gara-gara itu mereka cabut. Tapi gue kan, we never do that. Ya kan? Cuman maksud gue tuh, itu nggak given gitu. Apa yang lu achieve di stage sama apa yang you achieve on the floor ya, on the bar floor is not the same ya kan. Mungkin kalau dari sana lu bisa mature dan lu bisa menjadi lebih pede dan lainnya, lu bisa menjadi leader di floor, oke lah gitu. Of course kita naikin pangkat gitu, naikin gaji dan lainnya. Cuman belum arti ya lu menang kompetisi lu akan dipromote gitu. It's not the same. Battlefield-nya beda. Battlefield-nya beda. Jadi it's not the same KPI gitu. Tapi ya of course karena udah ada title ya banyak orang bisa lirik dong ya kan. Langsung instant sekarang barista latte art atau siapa yang bisa juara di perusahaan gue itu pasti banyak lah itunya. Apalagi kan kayak sekarang gak usah menang lomba nasional ya Pak. Menang lomba Tarkam itu udah jadi seleb di skenanya Pak. Iya, nggak usah number 1, top 6 aja udah ada nama ya. Kan? Bingung gue ya. Bahkan apalagi kalau dia ya gue sorry to say, apalagi kalau dia berhasil masuk 6 besar kemudian dia bukan dari Jakarta gitu ya, di luar Jakarta di daerah dan dia balik ke daerahnya pasti kan langsung gue jadi nabi. Nabi. I'm the prophet. Iya makanya tuh kayak ya secara excitement tuh seru, bagus, positif buat industri kita ya. Cuman at the same time ya mungkin either generasi sekarang atau emang habit orang Indonesia terlalu nge-hype terlalu cepet. Ya kan? Di era sosmed apalagi ya. Makanya jadi ya untuk menjadi menurut gua a true champion tuh lah lu harus menang lebih dari sekali ya kan, dan di world lu harus bisa break record gitu. Berarti Mas Yudis, gue belum jadi champion, baru menang sekali. True champion menangnya berkali-kali. Yosi aja 3 kali. Yosi 2 kali. Dia bisa, kenapa lu nggak bisa? Siap. Brewers susah banget Brewers itu. Belum ada yang juara 2 kali. Mungkin lu cup tasters dulu. Waduh, itu lomba yang paling gue takutin, sumpah. Dihakimi depan masa soalnya. Tapi kalau kita berbanding terbalik nih, ada juga kan orang-orang yang loyal banget, loyal banget ke lu gitu. Kayak kalau nggak Yesi kan lama banget tuh. Yesi terus Shelly Maulida masih ada. Terus siapa lagi yang orang-orang lama yang gue ingat orang CG itu? Yang pernah compete ya. Banyak tapi Johnny juga sama kita udah lama. Dulu lama gitu, keluarganya juga baik. Tapi kalau orang-orang lama seperti mereka, apa yang CG treatment ke mereka? Apa mereka bisa dapat tempat buat sharing, maksudnya kayak memberikan insight yang ke para owner juga atau gimana? Ketika mereka udah loyal ke lu gitu ya? Oh, of course. Mereka jadi very key atau integral part of our business ya kan. Kayak misalnya ya sekarang kan ya si posisinya juga sebagai roastery manager ya kan, dimana dia dulu udah beberapa tahun di operation, terus dia sekarang ngurusin roastery. Shelly juga udah senior banget di operation gitu, paling senior dari semua, jadi dia pasti pegang toko-tokonya yang paling besar kan. Jadi orang-orang kayak gini udah jadi part of our DNA, part of our DNA, part of our culture of our team. Ya mungkin di dunia kita ya udah jadi mythical creature ya gitu. Gua nggak main Mobile Legends sih, tapi kayak misalnya kan ada masing-masing pandewanya ya kan. Jadi ya sejarah legendaris di in our company itu udah ada namanya di sana. Berarti mereka juga bisa bantu memberikan insight ke perusahaan berarti ya? Of course gitu. Kita sih mungkin I don't know, one day lu bisa cerita sama ngobrol sama Coco juga sih. Kita sistemnya tuh meskipun ada kerajaan, intinya kayak ada gua, Yanto dan lain-lain di atas, terus semua kan kesini. Cuman cara kita manage tuh lumayan
apa ya kita pasti minta pendapat dari semua orang gitu. Jadi meeting biasanya di antara manajer itu seminggu sekali. Itu pun juga kalau ada inisiatif baru atau ada ide apa atau ada masalah apa itu kita pasti nanya semua. Gitu. Jadi cara kita manage tuh lebih ya kita sangat amat involve semua orang gitu. Dari dulu sih part of our culture kayak gitu karena ya yang setiap hari di floor atau setiap hari di bar itu kan pasti mereka kan gitu. Jadi ya masa gue nggak minta input mereka gitu. Soalnya kan juga ada owner-owner yang susah menerima masukan dari para karyawannya gitu kan. Mungkin baru satu toko kayak Eri. Gue udah 17 kan. Tapi nih Pak, dulu kan terkenal tuh ada mitos tuh. Kalau lu dapat hasil bagus di kompetisi, terus lu di follow Daryanto, wah lu bisa ditarik ke CG. Enggak, ya, tahu nggak kenapa? Kenapa? Yanto follow semua orang. Kalau gue lebih picky, dia tuh kayak gue lihat followed by Daryanto. Gue bilang, ini orang apa ya? Mungkin dia suka kali nge-spy orang yang nggak jelas ya kan, gitu nggak ngerti dia. Pokoknya dulu kan kalau kata orang-orang, wah kalau lu sampai di follow Daryanto nih, wah itu tanda-tanda lu CG tertarik sama lu. Wih, itu mitos yang tersebar dulu kan. Si Yudis kapan ya di follow sama Daryanto? Soalnya gue inget banget tahun 2018 ya. 2018 kan waktu itu gue ikut pertama kali kompetisi regional barat. Gue dapat peringkat 3 di regional barat. Pas gue turun dari panggung selesai pembagian hadiah, Pak Yanto nyamperin. Selamat ya. Gua jujur waktu itu gue nggak kenal Pak Yanto siapa gitu. Oh ya Pak, terima kasih gitu. Dia pergi gitu. Terus anak-anak tuh nyamperin. Wih, lu disalamin ownernya CG tuh. Itu ownernya CG, gue nggak tahu. Ya kan gue orang baru waktu itu kan, gue nggak tahu tuh ownernya. Oh, masuk CG lu, kagak mungkin lah gue. Apaan sih? Ya kan mitos-mitos yang tersebar lah zaman dulu. Oh ternyata memang Pak Yanto aja suka follow ya. Dia emang suka. Cuman jujur di setiap kompetisi lokal, apalagi dulu gue sering ikut ya, maksudnya nonton dan lain-lainnya. Ya kita emang sering nonton semua peserta gitu dan peserta ya pasti ada aja yang stand out juga kan. Ya kita tahu kayak misalnya ya, potensi anak ini above average gitu atau wah ini anak sebenarnya sayang masih bisa dipoles gitu. Oh kayak ini ternyata ada this person lumayan unik gitu ya kan, ada bisa mengkasih sesuatu berbeda gitu kan. Nah, ya, ada juga banyak yang very inspirational gitu. Gue sampai inget dulu waktu Yoshi pertama kompetisi Citos ya. Wah inget dulu banget. Ya Citos. Kita sempet waktu itu pertama kali nonton Aga. Gue main tuh, wah this guy very magnetic gitu his presence. Jadi ya even dulu sama kita were quite impressed with Aga when he was still in Get Back kalau nggak salah. Ya pasti setiap tahun kita pasti lihat lah ya kan, terus kita pasti ini. Cuman bukan berarti kita mau lu mau masuk CG gitu enggak lah. Ya siapa tahu. Gue nggak tahu nih lu mau jawab apa enggak. Kayak Coco. Itu dia mendaftarkan diri atau lu tarik? Dia approach gua. Karena gue sempet ada job posting kan gitu. Karena emang waktu itu emang nyari gitu. Karena jujur ya di sini ya SDM kan susah, apalagi dengan role yang kita mau, ya kan yang ada pengalaman, yang ngerti kita mau kemana secara company, mau menjadi lebih besar, mau ada lebih banyak konsistensi dan R&D. Jadi emang susah gitu. Gue pun cari di luar gitu, sampai gue cari Singapura, Australia, tapi belum ada yang cocok-cocok gitu. Itu after a while baru si Coco sempet ajak ngopi juga gitu. Bisa Cina satu itu tuh. Tapi sebenarnya ada beberapa kandidat sih dari sini juga. Cuman ya either belum cocok atau different reasons juga ada juga. Kan Coco masuk CG itu kalau di tim bola ibarat tim Real Madrid lah ya. Narik Coco kalau dianggap Messi cocok ya? Enggak ya? Enggak. Lebih ke siapa dia? Siapa ya? Coco. Bukan Messi sih Coco. Mbappe. Enggak, jangan Mbappe. Ya segitu-segitu lah, boleh lah. Ya pokoknya kalau dia wonderkid kan nggak mungkin wonderkid ya umurnya 30. Ya pokoknya veteran perang lah. Cukup kaget, adik Coco masuk CG. Coco CG sekarang. Ya, tapi even waktu gue ajak
ngobrol pertama kali tentang possibility-nya, gue juga nanya kayak, lu sebenarnya nyari apa gitu ya kan, maksudnya role lu dan lu mau impact apa di sini gitu. Kenapa gue lebih tertarik sama Coco daripada kandidat yang lain juga? Of course experience, skill. Bukan karena follower yang banyak ya Pak? Not really, not really. Itu sih CG follow-nya udah banyak juga. Cuman gue emang tertarik dengan background dia di Starbucks. Disiplinitasnya dan sebagainya ya. SOP, corporate gitu, company emang kita emang jalannya Tertata mau ke lah ya sana. orangnya. Ya, kita jalannya mau jalanin sistem, jalanin quality control, jalanin consistency dan QC. Karena ya lo harus ada pengalaman dari perusahaan yang kayak gitu. Ngerti nggak? Bukan cuma ya 1-2 coffee shop dan lain-lainnya, tapi yang sampai ratusan ya kan. Karena ya itu yang paling susah. Punya banyak cafe, tapi making sure semua tuh konsisten ya kan, dan experience-nya bagus di setiap toko. It's very difficult. Jadi at least from my experience ya di managing toko itu sangat amat sulit. Jadi sebenarnya pengalaman dia in that area tuh buat gue sangat berharga gitu. Gue juga dari sana gue bisa belajar dari dia, dari pengalaman dia di sana gitu. Karena dulu gue juga sempet sebelum CG dan lain-lainnya, gue sempet kerja di Unilever juga kan. Jadi gue tahu corporate structure, tapi buat consumer goods company gitu. Paham. Dia kan buat F&B, especially yang fokusnya di kopi gitu. Jadi secara vision dan missionnya perusahaan sama dia punya experience tuh ya klop gitu ya kan. Jadi sebenarnya emang matchingnya tuh enak pas gitu. Jadi prosesnya juga lumayan natural gitu, bukan kayak ya heboh-heboh atau gimana gitu. Jadi kita juga awal-awalnya beberapa kali ketemu juga, kita set kayak ekspektasi dan apa yang perlu di solve, apa yang hal-hal yang kita perlu perbaikin di perusahaan gitu. Terus dia bisa impactnya di mana aja, terus dia mau passionnya apa, dia mau develop apa gitu. Jadi menurut gua tuh at that time sangat cocok, dan itu sama sekali nggak lihat ke kompetisi, nggak lihat ke technical things gitu. Itu bener-bener fit perusahaan sama profesional gitu. Jadi itu yang kita cari sebenarnya ke depannya. Kita bukan mau hire people for their technical coffee skills, karena at the end of the day kita juga bisa ajarin orang. Ya lu juga udah punya basic yang lebih bagus juga kan. Kalau technicalnya jadi it's never been about that angle, tapi angle-nya benar-benar tuh, how can Coco help us grow as a company, become better. Karena menurut gue tuh, lu mau coffee shop 1 toko, 5 toko, 10 toko, 100-an toko, 300 toko, ya lu harus tetap filosofinya gimana lu bisa improve, ya kan. Kalau lu nggak improve, lu stuck. Sooner or later lu bakal turun, mati gitu, karena lu nggak bisa compete sama yang lain gitu. Gue tuh selalu lihat, sekarang CG sebenarnya kompetisi kita tuh bukan di arena kompetisi gitu. Kompetisi kita adalah yang kafe-kafe yang bernama yang udah ada beberapa cabang, banyak cabang gitu ya kan. Ya secara bisnis emang arah pemikiran gue udah kesana gitu. Jadi gimana gue dengan cara kita, dengan tetap culture sama brand kita tuh bisa compete on that side gitu. Itu arena gue. Ya kan, di sana udah nggak ada arena gue gitu. Jadi gue emang kebanyakan sekarang fokus di sana, karena menurut gue kalau kita nggak bisa membangun local business kita, apalagi di kedai ya, karena kita negara yang berkonsumtif ya kan, kita selalu konsum gitu ya kan. Lu mau resesi, lu mau boom, mall tetap rame gitu, orang makan gitu ya. Mungkin nggak beli barang, tapi makan, minum gitu. Yang ngurus resesi mah influencer kagak jelas no. Makanya. Jadi mau gimana pun ya kita harus tetap develop terus gitu. Karena kalau kita nggak develop, ya kita akan selalu rely on brands yang dari luar. Ya kan, dari luar di mana bukan punya kita dan ujung-ujungnya juga untung dan profit dari perusahaan-perusahaan itu akan dibawa balik ke negara aslinya. Jadi menurut gue kalau kita nggak bisa bener-bener invest now, so kedepannya kita
bisa menjadi lebih baik dan lebih besar, sayang aja gitu. Intinya consumption-nya kita tuh selalu akan lari keluar, ya kan. Intinya secara kasar ya, kita selalu akan dijajah. Iya benar. Dengan cara lain ya, bukan dengan cara yang dulu ya. Dengan Entah dari brand orang atau apapun itu. Apalagi orang-orang kita kan lebih percaya brand luar ya daripada brand lokal ya. Tapi yang tadi gue penasaran yang lu bilang arena bermain untuk CG itu di mana sih, di market specialty coffee atau di industri kopi lah pada umumnya. CG ini ada di area yang mana gitu? Jujur ya, gua udah nggak lihat secara pribadi kompetisi kita tuh specialty cafe yang lain. Karena menurut gue itu ada limitasinya, ya kan? Very specific customer base, banyak pendekar, bla 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 bla. Si specialty ini kan? Iya, jadi ya orangnya itu aja gitu. Dimana sebenarnya di luar itu space-nya untuk konsumen tuh sangat besar untuk yang mau minum kopi. Ya kita nggak ngomong specialty, nggak specialty, instan, whatever. Pokoknya peminum kopi sebenarnya banyak gitu. Apapun kopinya gitu ya. Iya, mau es kopi, susu, instan, apa orang minum kopi. Ya kan, sekarang apalagi di Jakarta itu lumayan rame gitu. Dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita setiap tahun paling tinggi rekor peminum kopi, ya kan. Apalagi kita di sini online ojol kepake banget ya. Whatever gitu. Karena kita secara basic kan kita peminum teh kan. Iya, benar-benar. Teh manis, teh anget. Kebiasaan masa kecil lah ya. Iya, which is fine, ya kan. Cuman kopi itu benar-benar mulai meroket 10 tahun yang lalu gitu. Dan meroketnya growth rate-nya double digit kan. Untuk negara sebesar kita itu value-nya sangat besar gitu. Jadi sekarang mau cewek, mau cowok, tua, muda, whatever tuh banyak yang minum kopi gitu. Jadi gue lihat kayak, oh kenapa kita harus stay di segmen specialty kalau misalnya segmen di luar sangat besar, ya kan. Untungnya specialty coffee di 10 tahun terakhir itu udah banyak membenah orang yang mau minum kopi lebih berkualitas. Ngerti nggak? Udah diarahin gitu. Nggak sampai swing kayak gini, cuman tapi perlahan kan. Ya kan, yang bener-bener coffee geek kayak bisa jelasin ke teman-temannya, ini kopi yang enak kayak ini loh. Gitu. Apalagi dengan banyaknya homebrewer itu kan cukup membantu lah ya. Macem-macem gitu ya kan, dari homebrewer ke yang minum kapsul, apa kayak gitu. Yang penting semua kan pasti ada arah ke better quality coffee gitu. Karena what's in the cup itu sangat jelas ya kan, dimana ya great coffee and bad coffee nggak pakai label tuh orang bisa rasain kayak oh ini enak ini nggak enak gitu. Paling sesimpel kayak gitu ya, range-nya kan pasti banyak dan di sini juga lebih, di sini juga lebih. Cuman orang udah mulai recognize quality ya kan. Tapi mungkin secara mayoritas belum bisa recognize tasting notes atau misalnya itu aja gue masih susah Pak. Makanya kan. Atau misalnya kayak minum kopi tanpa gula. Mereka masih bisa minum kopi sama gula, tapi bisa perbedain, oh ini enak, ini enggak gitu. Jadi gue merasa kayak, oh kenapa gue kalau gue stay di market sini, gue cuma bisa buka beberapa toko. Ya, karena untuk fulfill that demand yang udah lumayan di fulfill ya kan, dengan not only me tapi teman-teman yang lain gitu. Makanya gue rasa gimana kalau kita bisa open our market wide even further ya kan, karena peminum kopi itu banyak gitu dan banyak yang udah mulai picky, gue mau minum kopi yang ini gitu atau lebih ke sini ya kan. Ya itu dibantu sama teman-teman yang itu brand dari luar juga yang bercabang kan, better quality coffee. Nah dari sana gue mikir kayak, oh ternyata di sini tuh emang marketnya jauh lebih gede, ya kan? Kan at the end of the day ya, lu mau di coffee shop mana, I don't care lah gitu. Lu pasti number one selling coffee ice latte, udah pasti. Don't fuck with me gitu. That's what it is ya kan. Jadi ya at the end of the day, the bulk of your sales emang di situ ya kan, ice latte, cappuccino ya kan, 60-70% of your beverage sales gitu. Jadi ya itu emang bisa dibilang minum lumayan merakyat gitu. Semua bisa masuk
gitu ya kan. Dan at the end of the day ya quality of the coffee and the milk and even the ice itu kan akan berpengaruh gitu. Ya even the gula or gula aren whatever pengaruh gitu. Jadi we have to tap into a bigger market so we can grow. Ya kan, kalau nggak we stuck in the same place. Kalau kita sebagai perusahaan kita nggak bisa grow, ya kita bakal stuck di situ aja gitu. Kita akan staffnya tidak improve, produk nggak bisa improve, nggak bisa mempekerjakan lebih banyak orang, udah stuck di sana. Gitu. Jadi kita sebagai semua company itu emang harus grow, tujuannya untuk grow, ya kan. You mau explain segimanapun, you know, brew method ini lebih bagus dari brew method itu, 99% of your customers don't really give a shit. Gitu. Gue cuma mau kopi gue kok. Jadi, why do you want to spend so much of your time figuring that out for a small select amount of people, while you can spend 99% of your time on people who just want a fucking iced latte? Like, business-wise, doesn't make sense. Kalau lu mau kompetisi, mungkin beda cerita gitu. You can spend your time doing that gitu. Ini beda konteks. Karena your judges emang calibrated for that. That's their job gitu. Which is, makanya arenanya berbeda. Ya. Jadi menurut gue, gimana kita bisa bangkitin industri kita, industri kopi ya, dari sisi retail, dari sisi cafe, dari sisi roasted beans gitu. Itu lebih ke fokus gue gitu. Kan sekarang petani are playing their role ya. Dengan teman-teman di kompetisi yang nge-demand better quality coffee, membantu untuk processing, ada COE juga. Jadi dari hulu juga udah lumayan gerak nih gitu, lagi lumayan guncang gitu. Terus mereka dapat insentif dari COE juga kan lumayan gila ya kan. Bisa sampai beli mobil. Makanya. Jadi nah di hilir gimana nih gitu, gimana kita akan tackle this issue gitu, apakah kita akan, semua kan pasti ada jalur beda-beda gitu, kayak misalnya ya brand-brand es kopi susu, brand-brand kafe di luar ya kan, tapi kita juga ada brand-brand kafe sendiri nih gitu, yang ada quality coffee juga, kita mau jalannya kemana. Berarti CG sekarang bisa disebut sebagai kafe apa nih? Gue sih julukannya ya sekarang, gue julukannya adalah modern cafe. Modern cafe. Modern cafe. Yang berisikan apa aja tuh? Jadi ide gue tuh buat semua CG itu adalah tempat yang bisa gathering sosial secara kasual ya, dari pagi sampai malam. Ya kan, dari pagi jam 7 pagi kita buka, tutup jam 10 malam, tapi throughout the day itu kita serve coffee, ya kan? Breakfast, brunch, lunch, after lunch kita ada pastry, kitchen open, terus malam kita udah mulai serve mocktails, cocktails, beer, gitu. Jadi kita benar-benar ada satu lokasi tempat kita fully utilize and maximize dari SDM ke people, ke equipment, jadi return on investment. Di mana tuh, kita. Pak? Di mana tuh? Maksudnya? Ada CG yang begitu, maksudnya yang di Pondok Indah Plaza, yang di D8, semua komplit. Bahkan ya itu ketika malam pun akhirnya malam akan ada menu baru gitu ya. Iya. Oke. Jadi itu bener-bener kayak, dan itu works. Selama ini sih so far so good. Maksudnya selama ini kan orang taunya common ground ya coffee shop kan, coffee shop pada umumnya gitu. Bener. Cuman ya of course kita harus ada edukasi juga ya kan, dimana kayak ternyata di sini juga ada tap beer, ada craft beer, ntar kita mau ada natural wine. Siapa tahu kan ada perbedaan nama kayak Common Ground Heritage atau Common Ground Reserve gitu. Gak, siapa tahu kan ada perbedaan nama kan juga banyak kan, maksudnya supaya membedakan antara toko ini sama toko yang nggak biasa gitu kan. Gue sih pengennya ke arahnya semua kayak gitu ntar. Pengennya ya gitu. Of course kita juga ada profil toko yang lebih kecil sekarang yang cuma jual pastry sama coffee gitu. Cuman biasanya toko-toko itu sore udah tutup. Karena buat apa ya kan? Gak bisa jual produk yang buat malam, ya udah biar maximize the staff shift di one shift aja. Jadi ya itu my fucking job every day sekarang is to learn how to maximize resources gitu, dari SDM, dari investment, dari people, dari produk gitu. Jadi
ya kita selama pandemi juga benar-benar belajar gimana untuk nge-run bisnis irit as possible, ya kan, without benar-benar harus PHK karyawan gitu. Of Oh, sampai PHK Pak kemarin? Awal-awal ya. Ya. Cuman di awal dan cuman di staff-staff yang kontrak masih probation, Oh, masih oke. baru-baru. Tapi sisanya kita nggak PH sama sekali. Of course kita ada pemotongan gaji dan lain-lain biar kita masih bisa survive. Cuman kita benar-benar belajar, apa sih yang sebenarnya di belakang-belakang kita pengen kerjain, yang kita pengen implementasi sistem yang cost control, yang kita belum jalanin kita jalanin gitu. Terus kita tetap invest, hire better people, kita tetap invest in a central kitchen, central pastry kitchen. Jadi ntar kalau udah buka lagi ekonominya kita bisa. Makanya tahun ini kan gue buka toko banyak kan. Iya, benar. Karena gue udah prepare dari 2 tahun yang lalu. Gue kira balas dendam gara-gara pandemi. Emang sama, cuman awal pandeminya kita prepare gitu. Pelan-pelan kita kerjain. Tapi toko lu banyak yang tutup juga Pak? Gara-gara pandemi kemarin? Yang di PIM tutup. Oke. Tapi itu karena sebenarnya kontrak dari toko itu sudah habis selama pandemi. Jadi habis kita mau extend kontraknya lagi, dari landlordnya mau naikin harga. Wow. Ya. Oh biasa lah ya, kasus umum lah ya. Gak ngerti deh. gimana. Kalau mikirin secara logikanya gue juga gak ngerti. Gue bilang, baru keluar pandemi mau naikin harga. Maaf ya, gue pamit dulu. Bye. Berarti yang kalau sekarang yang masih dalam satu grup CG, kan dulu ada Sensory Lab, ada Senali, CG, lokal gitu. Sekarang tersisa apa Pak? CG sama Senali. Oh, Sensory Lab sama lokal udah nggak ada ya berarti. Senali yang di Kuningan, Kuningan Setiabudi, ya itu masih ramai terus kan? Ya lumayan lah, masih oke. Karena maksudnya kan ya mereka customer-nya udah ada customer tetapnya kan. Karena tempatnya juga mendukung banget gitu. Katanya mau buka di Bali Pak. Bener. Wih sih, Senali apa CG ini? Senali dulu. Oke. Jadi Apa tuh kalau boleh tahu tuh konsepnya gimana tuh? Sebenarnya konsepnya sama aja, mirip. Dekat Holy Wings? Enggak ya? Atlas namanya. Oh Atlas, Atlas. Oke. Ya, kita bakal buka di daerah mana tuh Pak? Di Canggu tapi di atas, namanya Perananan. Jadi kebetulan partner gua yang di Melbourne, ownernya Senali sana. Dia punya temen buka butik hotel, jadi hotel kecil di daerah sana. Oh di Bali udah? Ya, terus kayak temen gue buka konsep ini nih, lu mau nggak? Dia lagi nyari kayak F&B operatornya. Jadi gue bilang, ya boleh aja gitu. Jadi moga-moga Bali udah balik normal? tahun 8, udah rame sih, gue baru balik. Kan sempet mati kan? Mati banget. Sekarang udah lumayan lah ya? Udah lumayan. Ya maksudnya lu sampai berani buka kan berarti udah lumayan balik kan? Lumayan. Apalagi kan Macetnya Canggu, udah balik iya. sih. Macetnya udah balik. Apalagi Canggu kan lumayan daerah ramai itu. Iya. Cuman Bali aneh juga sih. Kenapa? Gua baru ngeh tuh Bali mirip-mirip banget sama Jakarta. Dari bagian? Jadi bagian lu kalau udah misalnya tinggal di satu tempat di Bali, misalnya ya di Canggu atau di Ubud atau di Sanur atau di mana, lu kagak mungkin mau pergi ke daerah yang lain. Oh, oke. Kayak lu nggak mau ke Roastery kan? Iya, karena jauh gitu kan. Iya, Gue di selatan macet, tuh, panas. gue di selatan ke utara tuh set. Iya. Capek banget nih. Bali tuh kayak gitu sekarang. Oke, jadi Karena Canggu ya Canggu aja, Ubud ya Ubud aja gitu. Jauh, macet, terus ya. Kecuali lu turis banget lah ya. Iya, lu turis banget tetap lu harus keluarin waktu yang banyak untuk benar-benar get from one place to the other gitu. Itu kayak Jakarta banget ya. Contohnya gue waktu itu kemarin tinggal di Sanur, makan di Canggu ya kan. Hampir 1,5 jam one way. Kayak gue ke Kelapa Gading. Kayak gue naik kapal kayak pesawat ke Singapura ya kan nggak lucu. Gue aja One way. ada teman Samarinda datang, Ri, nongkrong di Long Road jauh males. Ri ke tempat Andrew Tandra jauh malas. Ya, kan? Lu enak dari Samarinda ke Jakarta nggak tahu apa-apa. Gue yang udah hari-hari Jakarta bosen. Tahu kan. Iya. Sama Bali juga kayak gitu ternyata. Bali sekarang begitu. Berarti lu bakal lama di Bali dong ntar kalau pas pembukaan, apa enggak? Kayaknya iya. Kayaknya iya. Awal tahun? Kayaknya quarter kedua deh. Oh, quarter kedua. Masih agak lama ya. Jadi sananya. Iya sih. Bukan Nah, juga sih. kalau lu sendiri ngeliat diri lu sebagai seorang leader, sebagai seorang owner, lu tuh leader yang gimana sih, Pak?
Kan ada berbagai macam owner nih. Ada Yanto. Tipenya ada apa sih? Nah, itu yang gue nggak tahu. Kalau lu, maksudnya kayak kalau lu mencerminkan diri lu sendiri, atau kadang-kadang kan kita sering tuh, mamanya kayak teman atau karyawan ngomong, lu tuh orangnya gini pak, lu tuh orangnya, itu kan pasti ada tuh, yang ngomong, lu tuh tipikal orangnya keras, lu tuh orang tipikalnya gini gitu. Kalau lu ngeliat diri lu sebagai seorang leader gitu, di common ground gitu, itu gimana tuh? Sekarang tuh common ground apa CG sih pak? Sama aja. Nggak, soalnya kan kadang-kadang mau rebranding namanya CG gitu, maksudnya mau lebih dibikin CG-nya aja dibanding nyebut common ground gitu. Mana sih dengar-dengar? Sama aja. Makanya sekarang kan lambangnya yang lambang baru itu CG gede gitu kan. Kan lebih gampang. Iya benar. Common ground panjang, Iya. lama gitu. Nggak bisa tempel di mana-mana gitu. Sekarang stiker gampang gitu CG. Iya kan CG gitu ya. Gampang. Kayak lo lambang Apple kan nggak usah ada Apple, yang punya Apple gitu. Biar lebih gampang. Gimana tuh pak? aja. Leader gimana tuh? It's a good question. Gue sendiri nggak tahu mau jawab apa. Lu tuh galak gak sih pak? Galak. Jawabnya cepet berarti bener ya. Tapi ya serasa gue ya, gue sangat galak kalau misalnya ada sesuatu yang tidak logika. Ngerti nggak? Jadi, Contoh? Misalnya ya, baru hari ini ya. Jadi gue di Pondok Indah Plaza kan. Nah di sana kita kan ada kamar mandi sendiri tuh. Kalau di mall kan biasanya udah ada gitu. Kita kamar mandi sendiri. Jadi kamar mandi sendiri kan satu nggak boleh jorok. Ya kan? Kalau kamar mandi jorok kan ilfil tuh. Tamu-tamu. Apalagi CG kan nggak boleh kan. Jadi di sana gue juga taruh sabun sendiri gitu. Jadi sabun yang gue pilih sendiri yang baunya ya lebih dari yang biasa, enak lah ya intinya. Kayak bau di Delta Spa lah ya. Semacam gitu. Terus dia juga sebelahnya juga ada yang lotion gitu. Jadi lu mau cuci tangan tempat gua tuh dapat apa tuh specialty soap sama specialty cream. Terus kayak gitu. Nah dari sana kan gue udah tentuin nih modelnya, brandnya apa sama wanginya apa, kan ada beberapa pilihan tuh. Terus gue lihat, ini bukan yang gue pilih gitu, ada yang salah pesen gitu. Terus gue turun ke bawah juga, ada retail rack kan yang jual beans dan lain-lainnya. Nah gue jual sabunnya di sana juga, ya kan? Ya kalau misalnya ada customer yang, ini enak nih, beli di mana? Ada, kita jual di bawah bu, ya kan? Gitu. Harus ada. Hard selling banget. Jadi dari sana gue juga lihat, ini salah juga, bukan gue yang order juga. Padahal gue udah remind manajer gue Kelvin berapa kali untuk ganti, ya kan. Gue kalau udah ingetin sekali, 2 kali, 3 kali masih belum dikerjain, wah gue bisa langsung gue telepon kan, langsung nyala nih. Gue maki-maki habis aja. Kenapa nggak, sampai orangnya nggak bisa jawab. Ya. Jadi gue galaknya kayak gitu. Untuk hal-hal yang gue minta dan emang seharusnya masuk akal itu dilakuin, nggak dilakuin, bye-bye. Gitu. Tapi misalnya yang kayak random atau nggak masuk akal atau emosi yang kayak apa ya, kayak yang sakit hati atau kayak gitu-gitu, gue I don't give a shit, gitu. I don't care about that. Tapi pernah nggak kayak lu mamanya lagi kesel tapi ini di luar kerjaan gitu, tiba-tiba bawa ke kerjaan, pernah nggak lu? Jarang kayaknya, nggak pernah. Berarti lu seprofesional itulah ya bisa membedakan, walaupun lu mamanya lagi nggak mood kenapa, bukan karena masalah kerjaan gitu, tiba-tiba lu ke kantor dan akhirnya lu meluapkannya dengan anak-anak lu gitu kan, ada juga orang-orang kayak gitu kan. Kalau misalnya di kantor nggak ada yang nge-trigger, ya enggak gitu. Tapi kalau di kantor ada ketemu lagi kayak tadi, wah udah habis, bye-bye. Karena gue gue kadang-kadang nggak bedain masalah kecil sama ada yang gede gitu. Pokoknya itu nggak masuk akal dan nggak seperti yang kita udah agree upon sebelumnya, gue bisa ini. Karena menurut gue tuh lebih ke cara kerja dan disiplin. Ngerti nggak? Gitu. Bukan karena wah dia bikin big mistake atau apa. Kalau mistake banyak, tapi ada hal-hal yang satu mungkin nggak totally kesalahan anak itu. Gitu. Itu ya udah gitu. Oh ya udah gitu. Kita benerin terus kita move on. Gitu. Kayak misalnya, oh Pak, iya sabunnya sebenarnya saya udah mau taruh di situ yang Bapak minta, cuman belum dikirim sama purchasing dari HO. Gitu.
ya udah gue udah nggak marah sama dia, tapi gue marah sama orang HO. Paham ya benar. Ya itu yang logika salahnya dia kan ya, salahnya dia. Bukan salahnya dia, ya benar. Jadi hal-hal gitu itu yang gue coba fokusin di orang yang bener-bener salahnya di mana dan salahnya ya paling gampang tuh karena lupa ya kan. Ya lupa catet kek gitu ya kan. It's not that difficult gitu, apalagi kalau bos lu yang minta gitu. Jadi kan hal-hal yang sebenarnya kecil yang seharusnya nggak terjadi, tapi bisa bikin overall experience dari customer kita itu tidak maksimal. Itu yang gue nggak suka. Gitu. Karena setiap customer yang masuk ke toko gue itu harus mendapat experience yang maksimal. Itu bukan hanya kopinya doang ya, tapi sampai sabun sama lotion di kamar mandi. Itu sebabnya jauh gue pikirin untuk experience di cafe gue. Supaya nggak ada penyesalan sama sekali orang kesana lah ya. Apalagi kan di era sekarang Google review gampang banget. Gue nggak usah Google review, gue juga ya suka masih keliling kafe ya kan lihat-lihat. Menurut gue standar di kafe-kafe kita tuh masih sangat amat poor, below standard internasional or even nasional tuh kayak national standard kita tuh sangat amat sayang sih. Tapi sebenarnya. standar CG itu ada di semua coffee shop CG apa gimana? Seharusnya iya. Kadang-kadang kan ada yang kayak bagusnya tuh yang di cabang yang ini, yang cabang sana ini kurang. Seharusnya enggak. Seharusnya kan nggak boleh kan. Seharusnya Tapi boleh. kan banyak nih orang-orang kan Pasti. ngomong kayaknya kalau ke CG itu enaknya ke City Walk-nya tempat pertama tuh CG banget. Kalau yang ke sana enggak kan ada, pasti ada kayak gitu-gitu lah. Tapi kalau CG gimana? Maksudnya CG yang sekarang? Kalau bisa ada nggak satu toko yang CG banget atau enggak yang atau semua standarnya sama gitu? Semua standarnya seharusnya sama. Tapi Sepengetahuan lu ya. tapi experience orang kan berbeda-beda. Iya. Jadi gua nggak tahu kayak misalnya lu ke store A, experience lu better than store B, ya bisa aja for many factors gitu. Yeah. Cuman kita sebagai dari manajemen, dari owner tuh harus mencoba minimize inconsistency. Ini itu hal yang sangat amat susah. Makanya even kayak QC kopi kita juga lumayan everyday ketat gitu. Itu pun juga dari roastery ada orang yang muter setiap hari untuk ngecek juga TDS dan lain-lainnya. Sekarang ada Coco yang Coco bisa. jadi apa sih Pak di sana? Coco itu apa ya? Gue sih I'm not a big fan of kayak title atau header ya, tapi dia kayak mungkin bisa dibilang jadi head of coffee ya, which means and training gitu, which means Berarti yang keliling toko? Iya, keliling toko, tapi Sampai keluar kota nggak? Kan ada CG ada yang di luar pasti kota. Kayak Palembang sama Surabaya gitu kan? Pasti. Cuman dia tuh gue pengen fokus di konsistensi di setiap toko, di kopi kita terutama manual brew sama espresso juga, steaming susu nggak beda orang. Terus Ntar dia streaming susunya ditinggal lagi. terus untuk R&D, beverages, karena ya itu his specialty juga lah ya. CG katanya buka Jakowik ya? Hai. Kemarin sih denger dari Coco. Buka dong. Buka terus Kecil-kecil katanya aja. Buka terus katanya full manual brew. Iya. Wih, langka nih gue bilang nih. Jadi di Jakowik, gue bocorin ya. Kemarin sih gue diundang ya Pak, cuma gue nggak bisa karena gue bantu teman gue oatmeal kan. Iya, gue tahu. Iya, gue juga ada yang suggest Fahri aja, gue bilang nggak pasti di onward ya. Udah bulan butter aja ngapain gitu. Oatmeal sendirian, jadi gue Gue kasihan. udah tahu, makanya gue bilang gue juga bisa ini sendiri. Gue udah tahu jawaban juga, ngapain nanya dia gitu. Soalnya kan Coco Ri sibuk gak Jakowik? Aduh, gue jaga bantu oatmeal nih gitu kan. Pasti. Gue udah tahu makanya gue bilang ngapain lo ajak dia. Jadi intinya kan manual brew, manual brew karena emang itu lebih marketing inisiatif si roastery kan. Ya kan jual. Kenapa lu gak jual apa yang udah lu brand lu bagus aja gitu kayak mamanya espresso base lu kan paling terkenal gitu ya, maksudnya kayak milk base lu apa segala gitu. Kenapa harus manual brew gitu? Karena emang kita pengen Jarang lo manual brew, push gua liat manual di CG. brew. Gue pengen push manual brew juga karena kan setiap tahun atau setiap beberapa bulan kan manual brew kita kan ganti-ganti terus. Terus kita emang sourcing great coffee juga, apalagi kita juga ada banyak kan kita pasti
especially competition season kan kita beli banyak kan macam-macam ya kan, terus kita nyobain apa yang enak meskipun kita nggak pakai di kompetisi tapi enak ya kita beli. Ya, seleksinya kan ada juga. Ya, apalagi ini baru comp season kan, jadi emang stok kita untuk kopi yang enak juga lumayan masih ada banyak gitu. Jadi menurut gue juga manual brew very simple gitu ya kan, lu bikin manual brew di fair kayak gitu lebih santai gitu. Kalau espresso kan lebih ber gitu, manual brew bisa sekalian ngobrol enak gitu. Karena booth kita juga lumayan kecil, jadi nggak mungkin kayak nggak bisa kayak diserbui banyak orang gitu, harus agak ngantri ya kan. Tapi kita bakal invite beberapa brewers juga. Ya of course, jadi kan 3 hari tuh. Nah setiap hari kita akan ada guest brewer beda, mungkin 2 atau 3 ya setiap hari. Jadi bakal ada Coco, bakal ada Ellen, bakal ada John, siapa lagi ya? Ya mungkin Yesi, Cacu, gue gitu. Jadi gue sih tunggu lu aja sih. Kalau Ellen, siapa? John, si Bayu, udahlah. gitu ya. Gue nunggu lu aja gue. Nih terakhir nih Pak, sebelum kita akhiri nih. Kenapa lu nggak suka kopi susu? Sebenarnya bukan karena gue nggak suka sih. Apa gara-gara itu Yesi kalah, Pak? Lu kok nggak ngelarang sih? Yesi pakai kopi susu kan lu nggak doyan Itu kan kopi susu. Randie. Hah? Itu Randie. Ah. Itu Randie. Sama itu kan identik lah sama kita sekarang unfortunately. Cuman Tapi kan emang nggak identik di Word kan? Iya, cuman kan dia emang pengen bikin versi yang lebih Fancy lah ya. lebih specialty lah ya. Jadi kayak ya menurut gue sih lumayan inovatif juga gitu. Dan menurut gue Kenapa lu nggak doyan kopi susu tuh? Halo, Ya. halo Tio. kalau Tio gue ngerti kenapa ya kan, karena emang dia ceritanya dari dulu ya sama konsisten gitu. Dia pengen menjadi bridge ya kan, dari instan Dia ke pelopor lah ya. Iya, dan menurut gue ya alasan dan ini dia tuh lumayan jelas gitu. Cuman yang gue kurang suka adalah anak-anak yang emang di specialty tapi akhirnya lari ke sana. Terus es kopi susu gitu ya. Ada pemain es kopi susu. Cem lu juga bukannya ada ya mantan Cem? Ya mungkin. Bukan gue punya lagi kan. Iya, siap. Jadi kan kita sebagai specialty kan misi kita ya secara sosial ya, dan apa gue bisa bilang etika ya, adalah untuk showcase the best of apa specialty coffee farmers yang bisa produce kan, maupun Indonesia atau di luar ya kan, secara form yang sebisa-bisanya paling pure ya kan, dimana ya inovasi di lahan itu benar-benar bisa sebisa mungkin translate ke cafe atau di depan customer gitu. Ya kalau kita lihat dari WBC kan pasti milk base tuh masih termasuk ya kan gitu, masih wajar gitu. Cuman kalau udah dicampur lain-lain, especially kayak apa tuh gula, pasti kan the taste akan berubah jauh beda gitu. Tapi ya pasti ada pemain-pemain yang emang fokus mereka di sana ya kan. Ya mungkin mereka yang memakai kopi dengan kualitasnya tidak sebagus Arabica atau Arabica yang specialty. Ada rasa-rasa yang perlu disematkan ya kan gitu, dengan berbagai macam tambahan. Ya udah, gua ngerti lah biar bisa lebih enak di lidah masyarakat gitu, atau Oke, kopi juara WBC. Maybe. Gue nggak tahu. Tapi menurut gue, kenapa ya teman-teman specialty malah lari ke sana? Jadi buat gue tuh lebih ke idealismnya gitu. Lu awal-awal ke sini, terus kok ke sana gitu. Kan yang membesarkan nama lu ini nih, kenapa lu masuk ke situ gitu ya? Tapi lu nggak anti kan? Gue nggak anti, nggak. Cuman menurut gue tuh lebih ke, gue nggak suka orang yang apa tuh, yang suka cepet ganti-ganti arah. Paham. Ngerti nggak? Gue suka orang yang konsisten.
Kayak lu Tujuan lu apa ya lu ke situ. Gitu. Iya. Tujuan awal ya gitu ya. Terus kayak lu mau ke sana, gue bisa bantu lu ke sana. Ya udah kita sama-sama gitu. Daripada lu ke sana, ya udah sana aja gitu. Gue tipe orang yang lu mau ke sana, ya boleh juga deh, yuk kita sama-sama gitu. Gue terus tengah jalan kayak nggak jadi gue kesini, gue kena anjing. gue tipe orang yang kayak gitu. Gue suka yang konsisten karena dari awal gue juga bisa dibilang lumayan konsisten di our mission ya. Dari dulu sampai sekarang, meskipun itu evolve ya, berubah secara positif, tapi identitasnya tetap ada gitu kan. Tetap sama ya kan. Jadi itu yang menurut gue lu sebenarnya masuk di bisnis ini apa sih prioritas lu gitu. Prioritas lu emang bener-bener untuk cuan doang atau lu emang bener-bener mau bantu membangun industri ini. Itu aja. Simple ya kan. 2 pilihan itu doang tuh ya. Menurut gue. Ya kalau lu awal-awalnya emang mau cuan, ya udah silakan gitu. Mungkin kita nggak bisa kerja sama. Tapi ya I respect lu di sana, gue di sini gitu. Tapi ya same thing kayak kadang-kadang yang tadinya mau cuan terus belok ke sini juga, ngapain lo belok ke sana gitu, belok sini gitu kan kayak aneh gitu. Jadi ya menurut gue kayak gue pahamin maksudnya. Gue baru nggak, sorry. Gue nggak konsisten gitu. Karena ya gue nggak bilang CG bisa ngusahain semua industri kopi dari atas sampai bawah, kiri sampai kanan juga. Gue nggak mau ngapain gitu, cuma work. Gitu. Gue mau fokus di satu area, satu tujuan. Itu aja gue konsisten ke sana gitu. Kalau makin banyak teman-teman yang suka nikung-nikung ya atau nggak jelas mau kemana tuh, industri kita juga makin nggak jelas. Iya benar. Istilahnya sih gitu. Gimana kasian hulunya nih bingung. Iya. Karena hilirnya berubah-ubah. Iya. Seharusnya kita bener-bener ya at the end of the day ya yang gue lihat, kita tuh banyak tuh coffee shop ya di Jakarta banyak, di luar Jakarta banyak. Tapi semua pada independen kan, kayak bener-bener ya kecil-kecil kan. Interesting fact, jadi di luar yang mau masuk ke tempat gue mau jadi champion, banyak yang juga di pertanyaan yang lain, di questionnaire-nya, mau punya cafe kecil sendirian, kecil-kecilan gitu, banyak gitu. Terus gue juga pertanyain kayak, kenapa lu mau punya cafe sendiri, ya kan? Terus kayak biasanya jawabannya ya kecil-kecilan pak buat gitu. Terus gue bilang, gue juga wanti-wanti juga kan, punya cafe itu nggak gampang Jack gitu. Gue aja 8 tahun banding tulang nih. Naik turun buka tutup kan, nggak buka terus gitu. Itu kan hal yang gak gampang dan hal yang membutuhkan uang, capital, resources, waktu, komitmen, leadership, lebih banyak lah daripada kompetisi ya kan. Kompetisi beli ini yuk jalan gitu. Ya ini benar-benar banyak gitu. Dan manajemen pengelolaan dan sebagainya. Partner dan lain-lain itu kan very complicated gitu. Jadi untuk all of that complication, untuk buka satu warung atau kedai itu menurut gua nggak worth it gitu. Apalagi risikonya tinggi. Benar. Ya kan? Dari beberapa kafe sih yang lo pernah buka dari dulu sampai sekarang masih ada, nggak banyak kan? Lebih banyak yang tutup. Mana dia ya kan? Banyak gitu. Karena nggak gampang. Balik ke kerjaan awal nih. Nggak gampang. It's very difficult gitu. Ini nggak segampang lu beli mesin, lu bajak barista terus jadi gitu. Bisa. Cuman untuk survive setahun 2 tahun aja tuh luar biasa. Bahkan ada beberapa orang bilang kayak, paling bertanya 6 bulan nih. Paling bertanya setahun doang nih. 3 bulan hilang. Gila. Karena gak gampang, karena lu juga harus ada understanding of business kan, gitu. Untuk membuka bisnis, cash flow, profit and loss dan lain-lain itu kan basic gitu. Membuka apapun lah, bukan cafe doang. Membuka apa tuh harus ada basic business principle. Karena orang-orang mungkin nganggapnya buka paling kita beli alat gini sebagainya gitu ya. Iya, tapi at the end of the day, let's say banyak yang juga sukses lah. AI nggak rugi, maksudnya masih plus gitu. Tapi kedepannya gimana kita mau naikin sales ya? Mungkin mereka awalnya bisa jaga sendiri, tiba-tiba gue butuh karyawan nih. Butuh karyawan kan berarti ngelola orang lain kan? Bener. Terus harus ngatur mereka juga kan? Nggak gampang. Jadi kalau bener. Makanya gue juga bingung kayak
lu pikir itu segitu gampangnya gitu. Terus gue juga wanti-wanti, ya oke lah, everybody ada dream masing-masing, which is gue nggak bisa ubah ya, karena dan gue nggak mau ubah juga gitu. Cuman kayak gue sewanti-wanti kayak daripada misalnya ya, lu buka kafe terus lu fail, lu jadi ngutang orang, lu jadi habisin duit keluarga, lu jadi mengecewain temen atau saudara atau apa, iya. Mendingan lu kalau lu emang suka coffee atau coffee professional, barista kayak roaster kayak apa kayak, ya mendingan lu cari kerjaan di perusahaan yang bisa yang udah settle lah ya gitu. Iya, dan lu bisa belajar, lu bisa enjoy pekerjaan lu sehari-hari di mana lu nggak usah pusingin rugi atau untung ya kan perusahaan lu pasti setiap dapat gaji, lu dapat career path gitu. Jadi lu mau nyari apa lagi? Setelah tahu medannya, mungkin baru lu bisa lah buka sendiri gitu ya? Mungkin, iya. Ya at that time menurut gue juga mungkin lu udah mau punya keluarga, lu udah married, lu punya anak, gitu. Tanggung jawab lu lebih banyak gitu. Tapi ya buat apa? You know, lu kalau emang pengen sacrifice itu untuk buka cafe sendiri juga berat ya kan gitu. Menurut gue banyak cafe owner ya yang gue juga ketemu kayak, oh ya gue punya cafe, gue punya ini berapa, tapi gue bener-bener ini nih, I miss being on the bar. Termasuk gue sendiri. Kan? Gue masih 2 tahun awal di City Walk, gue ada setiap hari man. Every day. Ya bahkan kalau lu ke toko lu kan lu kadang-kadang bikin sendiri kan? Iya, buat customer. Ya kan, gue serving, gue wash dishes, gue take order, semua di 2 tahun yang awal di City Walk. Dan even sampai sekarang gue masih I miss rindu gitu. Terus gue juga mikir kayak kalau emang gue suka ya ngapain gue. That's what I like doing every day. Gue capek, tapi capeknya seneng dan lain-lainnya. Gue interact with many people, gue ketemu banyak orang. Ya buat gue tuh seharusnya udah lumayan mencukupi ya secara profesional gitu. Cuman dan ya income lu stable ya kan. Dan kalau pemikiran kebanyakan SDM kita kayak gini ya, misalnya bukan artinya oh lu mendingan kerja di CG biar gini, enggak gitu. Cuman emang perusahaan kita emang pengen ini ya untuk develop SDM gitu, tapi ya banyak perusahaan yang lain juga bisa ya kan gitu. Ya I don't know others, even like machine distributor and whatnot kan banyak perusahaan kopi juga ya kan. You're around coffee. Gak cuma coffee shop doang. Iya. Tapi lu bener-bener bisa mendalami, lu bisa develop, lu punya skill set dan lu nggak usah pusingin hal-hal yang sebenarnya gak sebagus yang lu mikir gitu, gak se-fun lah, sekeren lu mikir gitu. Tapi lu ada job security, lu bisa jadi orang yang penting di dalam perusahaan lu. Ya kayak di luar aja ya kan, orang kerja sebagai profesional gitu. Tapi profesional ya lu di take care gitu, lu bener-bener bisa hidup, keluarga lu bisa hidup, lu dapat asuransi, lu bisa nyicil mobil, motor, rumah satu hari. Ya of course gitu, itu harus ada gitu. Cuman ngapain you throw all of that away untuk buka cafe sendiri yang mungkin your chances of success statistically 20%, 2 out of 10. Benar. That's really shitty odds. That's horrible. Ya kan? Nobody wants to take those odds. It's stupid. Ngerti nggak? Iya paham. Jadi menurut gua tuh, if we can change the mindset of people, benar-benar bisa fokus di perusahaan yang ada something to do with coffee dan bikin perusahaan itu lebih besar, lebih baik juga. Long term buat industri kita sebenarnya juga lebih bagus. Karena kita di industri ini ada beberapa perusahaan yang lumayan kuat pilar jadi industri itu. Iya, benar. Ya kan? Daripada lu banyak perusahaan tapi semua pada setiap setahun 2 tahun bangkrut. Buka tutup. Bahkan persaingan-persaingan yang nggak sehat. Kita sebagai industri kan mau maju, tapi itu industri artinya kita semua, bukan lo, sama gue, yang lain enggak gitu. Kita sebenarnya ya dalam lingkup industri satu industri kan. Bener. Makanya gue sangat happy kalau misalnya gue bisa ketemu ya orang kayak Coco atau orang kayak even in the other parts of my company kayak dari finance, dari marketing yang bener-bener pengen find a job yang bisa develop mereka, give them opportunity, tapi untuk
membangun perusahaan gue gitu secara positif dan bakal stay-nya lama gitu. Karena menurut gue it can only help the company, can only help the industry, can only help that individual juga gitu. Kita juga buat karyawan kita pasti mau kasih job security dong, ya kan gitu. Lu kerja sama gue, lu kerja produktif dan baik, ya lu pasti kita akan ngurusin lu juga gitu. Lu akan di pay fairly, lu akan have a chance for a better life dan lain-lainnya. It's harus two way, nggak bisa one way gitu, nggak bisa kayak gue bayar lu dikit ya, kecil gajinya, tapi ya lu harus kerja maksimal buat gue, siapa yang juga mau. Doesn't make sense, nggak masuk akal, ya kan? Jadi ya yang senior kita juga ya pasti they get paid, you know what I mean? Dan kita selalu looking forward gitu. Itu pun juga sebenarnya ada something inside of our company that not many people know is that kita juga udah sisain sedikit di ownership kita kayak saham kosong. Jadi untuk staff yang kita merasa mereka sangat integral di perusahaan kita, kita bisa kasih saham dari perusahaan kita. Jadi intinya ya mereka benar-benar bisa jadi ya semacam owner juga di perusahaan kita. Gitu. Sudah ada yang punya itu, Pak? Ada. Siapa tuh? Ada dia. Tapi ya ini sebelum gua akhiri, gua berterima kasih ke CG juga karena gua kan gua bukan orang yang bekerja di industri ini ya. Gua kan cuma senang kompetisinya. Yeah. Jadi gua cukup berterima kasih karena ya CG adalah pintu gerbang pertama yang membawa kita ke final di kompetisi yang akhirnya dari 2019 sampai sekarang kan kita udah berapa kali final tuh. Tapi kan lu jadi pintu gerbang pertama kali gitu ya. Tapi ya impian gue tetap bisa ngalahin CG sih. Pasti dong. Sebagai seorang David and Goliath. Oke, Pak Aston terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Semoga CG tambah gede ya. Thank Gue you. sih jadi penyimak aja di CG. Kapan-kapan main lah. Wah, siap. Kita selalu terbuka kok. Siap. And this is my time.